Hey guys, welcome back to my channel. Ya guys, kabar sehat semuanya kan? Para praktisi hukum dan juga para masyarakat informasi di Indonesia. Oh ya, sesuai janji video yang lalu, saya janji akan kembali mencoba untuk mengkaji Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya, sebelum kita lanjut ke bab 4 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, silakan like and subscribe dulu biar bisa kita lanjutkan. Oke, thank you guys yang sudah like dan subscribe. Semoga menjadi semangat baru buat kita semua. Oke, kita akan coba kaji kembali di bab 4 ini ya, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bab 4 ini khusus membahas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Nah, ini bab termasuk bab yang cukup penting karena kita masyarakat informasi itu bisa memilah mana informasi yang sebenarnya wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Oke guys, saya masuk di pasal 9. Di pasal 9 itu di ayat 1 bahwa badan publik ya wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Jadi setiap badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala. Di ayat 2-nya, informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi yang pertama ya, informasi yang berkaitan dengan badan publik itu sendiri. Informasi yang berkaitan dengan badan publik itu sendiri. Kemudian informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. Nah, yang ketiga atau yang C, informasi mengenai laporan keuangan dan atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal ini kita mungkin agak kaget guys. Laporan keuangan ternyata badan publik ya, bukan hanya di pemerintahan loh, bukan hanya di eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi kalau ada NGO atau lembaga swadaya masyarakat atau ormas atau organisasi atau apapun itu, koperasi yang dia bukan bagian dari pemerintah sekalipun, kalau dia bersumber dari APBN atau APBD ataupun ada dia foundingnya mendapatkan sumber dari asing, dia harus juga seperti yang dikatakan di sini, informasi yang wajib disediakan diumumkan. Jadi informasi publik yang secara berkala tadi itu, termasuk laporan keuangan ya guys. Ini harus diingat nih. Kemudian di pasal 9 ayat 3, kewajiban dalam memberikan penyampaian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. Jadi kalau kita pakai pendekatan waktu anak kuliahan ya per semester guys, 6 bulan sekali itu harus secara berkala disampaikan kepada publik, dan itu wajib, nggak perlu diminta ya, tapi itu wajib memang secara berkala. Nah, selanjutnya kewajiban yang menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Nah, jadi yang tadi laporan berkala itu disampaikan secara mudah bagi masyarakat, masyarakat juga jangan dipersulit. Misalnya dia punya webnya nggak di maintain, sengaja agak sulit dibuatnya, diaksesnya, itu nggak boleh. Nah, kemudian juga harus juga dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Ingat guys, kita di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa orang hutan ya guys. Itu harus diingat. Selanjutnya di ayat 5 di pasal 9, cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan lebih lanjut oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik terkait. Nah, jadi teknisnya nih ya, kita udah belajar pada waktu yang lalu, ketentuan umum itu kita ada PPID, pejabat pengelola informasi dokumentasi. PPID inilah yang mengelola di badan publik untuk informasi publik. Nah, cara-caranya itu PPID nih yang punya aturan mainnya guys, tapi nggak boleh lari dari konteks undang-undang. Nah, pasal 9 ayat 6 itu
disampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagai yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi. Jadi itu ada petunjuk teknisnya lagi untuk lebih detailnya lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua masih di pasal 9. Ini informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Ya, kita masuk di pasal 10 ya. Ayat 1, badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Nah, ini kayak kita sekarang nih, lagi pandemi COVID-19. Nah, tiap hari nih, ya, badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Nah, jadi guys, pemerintah bukan nggak ada kerjaan ya tiap hari di TV, ya bukan mau cari panggung atau pencitraan, tapi pemerintah Republik Indonesia, pejabat pengelola informasi dokumentasi bekerja sama dengan kementerian terkait dan juga badan terkait, mereka sedang menjalankan amanat undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya guys. Jadi tiap hari ya selama pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan cepat beres deh guys. COVID goodbye. Oke, lanjut. Di ayat 2, kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami. Ya, itu seperti yang tadi kita dibahas ya. Kita masuk ke informasi yang wajib tersedia setiap saat ya guys. Di ayat 1, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, yaitu meliputi pertama, A, daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian poin B, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Nah, itu harus ini juga guys, harus dipublikasikan ya sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Yang C, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Yang D, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. Nah, kelima atau E, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Nah, ini perjanjian juga perlu nih dipublikasikan. Kemudian yang poin ke F, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Terus kemudian poin G, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan atau laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian di pasal 11 ayat 2, informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik menyediakan informasi publik dapat diakses oleh pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi guys. Oke, kita masuk ke pasal 12. Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi A, jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan atau alasan penolakan permintaan informasi. Kita masuk ke pasal 13. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik. Yang poin A, menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kemudian yang B, membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Nah, ayat 2-nya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebenarnya dimaksud pada ayat 1 huruf A dibantu oleh pejabat fungsional. Oke guys, kita sekarang masuk ke pasal 14, informasi publik yang wajib disediakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam undang-undang ini adalah pertama nih guys, yang A, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta jenis kegiatan usaha
jangka waktu pendirian dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Nah, nggak bisa sembarangan nih, ya badan-badan usaha milik negara dan daerah atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara harus mencantumkan ini, guys. Yang B, nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, perseroan. Terus poin C, laporan tahunan, laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit. Jadi, tapi ingat ya guys, diaudit dulu, baru dipublikasikan. Sebelum diaudit selesai, nggak bisa dipublikasikan. Nah, itu udah baku guys di undang-undang. Nah, kemudian hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya. Yang E, sistem dan informasi alokasi dana remunerasi anggota komisaris atau dewan pengawas dan direksi. Dan yang F, mekanisme penetapan direksi dan komisaris dewan pengawas. Poin G, kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik. Nah, itu harus diumumkan tuh kasus hukum. Yang H, pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan undang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Poin I, pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang. Poin J, penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. Poin K, perubahan tahun fiskal perusahaan. Yang L, kegiatan penugasan pemerintah dan atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi. Yang M, mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, poin N, informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kita masuk ke pasal 15 ya guys. Informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam undang-undang ini adalah nih, buat para fungsionaris partai politik, para ketua umum, para sekjen, ya. Ini harus dicamkan baik-baik. Informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam undang-undang ini adalah A, asas dan tujuan. Nah, partai itu apa tuh asas dan tujuannya? Kemudian program umum dan kegiatan partai politik. Nama, alamat, dan susunan kepengurusan dan perubahannya. Nah, itu harus ada tuh. Kemudian poin D, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian yang E, mekanisme pengambilan keputusan partai. Poin F, keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar, kongres, munas, dan atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum. Dan atau poin G, informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang berkaitan dengan partai politik. Nah, selama ini masyarakat tahu nggak ya, partai politik tuh dapat anggaran loh guys, dari APBN dan atau APBD. Nah, ayo kita awasi bersama. Tapi partai politik juga harus komitmen untuk memberikan laporan, memberikan informasi publiknya kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran dana yang bersumber dari APBN dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang tingkat provinsi, kabupaten, kota itu APBD, APBN itu untuk partai politik tingkat pusat. Oke, kita masuk ke pasal 16. Informasi publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah dalam undang-undang ini adalah, ya, contohnya salah satunya mungkin lembaga swadaya masyarakat itu harus non pemerintah. Yang A, asas dan tujuan, program dan kegiatan organisasi, nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan atau sumber dari luar negeri guys, dari asing. Kemudian mekanisme pengambilan keputusan organisasi dan atau informasi yang lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Wah, ternyata hampir mirip nih dengan partai politik nih, organisasi non pemerintah. Oke guys, itu beberapa hal poin yang kita bahas di bab 4 ini. Saya akan coba bahas di bab 5. Bab 5 nanti kita akan bahas hal-hal yang ini agak penting nih dalam undang-undang terbuka informasi publik. Karena kita nanti di bab 5 kita akan bahas informasi yang dikecualikan. Nah, jadi kita kalau bicara informasi publik tapi ada yang dikecualikan. Nah, apa saja itu? Next video berikutnya kita akan bahas informasi yang dikecualikan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Stay tune, sehat selalu, tetap jaga kebersihan,
cuci tangan guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wedong Tian. Salam kebajikan. Merdeka.